Cahaya dalam perjalanan jiwa. Refleksi tasawuf Khalifah Badi-Ji Jailani. Khalifah Badi-Ji Jailani pernah menuturkan sebuah ungkapan yang syarat makna. Islam adalah cahaya bintang, iman adalah cahaya bulan, dan ihsan adalah cahaya matahari. Ungkapan ini bukan sekedar metafora, melainkan peta ruhani bagi manusia dalam menapaki jalan menuju Tuhan. Islam sebagai cahaya bintang memberi arah di tengah gelapnya kehidupan. Ia adalah dasar aturan dan pijakan lahiriah. Iman sebagai cahaya bulan menerangi hati dengan keyakinan, menumbuhkan rasa percaya pada yang gaib. Sedangkan ihsan sebagai cahaya matahari adalah puncak kesadaran spiritual, di mana seorang hamba beribadah seakan-akan melihat Tuhannya, dan jika tidak mampu, ia yakin bahwa Tuhan selalu melihat. Dalam perjalanan menuju cahaya itu, manusia tidak luput dari pergulatan melawan hawa nafsu. Tasawuf mengajarkan 3 tahapan utama. Yang pertama, tahalli. Yang kedua, tahalli. Dan yang ketiga, tajalli. Tahalli adalah proses pengosongan diri dari sifat-sifat tercela, kesombongan, iri, dengki, dan segala bentuk maksiat lahir maupun batin. Ia ibarat membersihkan ladang dari rumput liar agar siap ditanam. Kemudian datanglah tahalli, yakni menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, sabar, syukur, ikhlas, dan taat. Pada tahap ini, hati yang telah bersih mulai ditanami nilai-nilai kebaikan. Dan ketika proses ini dijalani dengan sungguh-sungguh, muncullah tajalli, terbukanya cahaya ilahi dalam kalbu. Sebuah penyaksian batin akan kehadiran Allah. Namun perjalanan tidak berhenti di sana. Dalam kedalaman tasawuf dikenal pula konsep fana dan ittihad, di mana ego manusia luluh, lenyap dalam keagungan Tuhan. Seorang hamba menyadari bahwa dirinya tiada dan yang ada hanyalah Allah semata. Firman-Nya menegaskan, kemanapun kamu menghadap, di sanalah wajah Allah. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 115. Ayat ini mengajarkan bahwa kehadiran Tuhan meliputi segala arah, segala ruang, dan segala keadaan. Ia dekat, bahkan lebih dekat dari diri manusia itu sendiri. Dalam konteks perjalanan ruhani, suluk menjadi jalan yang ditempuh. Suluk bukan sekedar ritual, melainkan proses penyucian jiwa melalui riadah, latihan spiritual, dan mujahadah, perjuangan melawan nafsu. Allah berfirman, dan orang-orang yang berjihad di jalan Kami, pasti akan Kami tunjukkan jalan-jalan Kami. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 69. Dari sinilah lahir keyakinan bahwa hidayah bukan hasil belajar semata, melainkan anugerah bagi mereka yang bersungguh-sungguh mendekat. Khalifah Badi-Ji Jailani juga menegaskan tentang keberadaan para wali, manusia pilihan yang hatinya telah bersih bagaikan cermin jernih. Mereka bukan makhluk yang berbeda secara fisik,
tetapi memiliki kalbu yang suci, sehingga mampu menerima pancaran nur ilahi. Dari kejernihan hati itu, terbukalah tabir-tabir gaib melalui apa yang disebut mukasyafah. Ilmu ini tidak dapat diajarkan secara formal, melainkan diperoleh melalui kesungguhan spiritual. Ia adalah cahaya yang dipancarkan Allah ke dalam hati hambanya. Dari sinilah muncul karomah, kemuliaan yang diberikan kepada para wali, sebagaimana mukjizat diberikan kepada para nabi. Namun, inti dari semua itu bukanlah keajaiban, melainkan kedekatan kepada Allah. Sebab ukuran kemuliaan di sisinya adalah ketakwaan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Dalam simbolisme yang dalam, Khalifah Badiji Jailani juga menjelaskan makna membakar bukur atau dupa. Asap yang naik ke udara menjadi perlambang perjalanan ruh menuju Tuhan, sekaligus tanda kehadiran sifat Ya Latif, kelembutan ilahi yang tak kasat mata namun nyata dirasakan. Sang Khalifah Badiji Jailani mengingatkan manusia bahwa hidup ini bersumber dari nafas ilahi, dan sebagaimana firman Allah, aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Al-Quran Surat Syad ayat 72. Dari kesadaran ini, manusia memahami bahwa hakikat dirinya adalah makhluk yang hidup karena ruh dari Allah, dan kepadanya pula ia akan kembali. Pada akhirnya, perjalanan ini bermuara pada kepasrahan total kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, barang siapa berserah diri kepada Allah dan ia berbuat baik, maka sesungguh ia telah berpegang pada tali yang kokoh. Al-Quran Surat Luqman ayat 22. Dalam kehidupan nyata, jalan ini diwujudkan melalui amal. Salah satunya adalah sedekah. Sedekah bukan sekedar memberi, tetapi bentuk kepercayaan kepada Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Bahkan malaikat mendoakan kebaikan bagi orang yang berinfak setiap hari. Maka seluruh ajaran ini sejatinya bermuara pada satu hal, penyucian jiwa dan kedekatan dengan Tuhan. Bahwa setiap manusia memiliki peluang menjadi wali, bukan karena garis keturunan, tetapi karena kesungguhan dalam membersihkan hati dan mengisinya dengan kebaikan. Dan ketika seorang hamba telah sampai pada makom cinta ilahi, sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah menjadi pendengarannya, penglihatannya, tangannya, dan langkahnya. Di titik inilah manusia tidak lagi berjalan dengan dirinya, melainkan dengan cahaya Tuhan. Sebab pada akhirnya perjalanan ruhani bukan tentang menjadi luar biasa di hadapan manusia, tetapi menjadi hamba yang sepenuhnya hadir di hadapan Allah. Apa yang disampaikan oleh Khalifah Badiji Jailani tentang Islam sebagai cahaya bintang, iman sebagai cahaya bulan, dan ihsan sebagai cahaya matahari, sesungguhnya bukanlah ajaran yang berdiri sendiri. Ia adalah kelanjutan dari mata rantai cahaya yang telah diwariskan sejak masa para khalifah pendahulu, yang hidup bukan sekedar sebagai pemimpin politik, tetapi sebagai penjaga ruhani umat. Jika kita menengok kepada Abu Bakar As-Siddiq, kita menemukan sosok yang mempraktikkan tahali dalam bentuk paling murni,
pengosongan diri dari kepentingan dunia. Ketika seluruh hartanya diserahkan di jalan Allah, itu bukan sekedar amal, tetapi manifestasi hati yang telah bersih dari keterikatan selain kepadanya. Dalam dirinya, cahaya iman bersinar lembut namun kokoh, seperti bulan yang menerangi malam keguncangan umat setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Umar bin Khattab hadir sebagai representasi tahalli, pengisian diri dengan keadilan, ketegasan, dan tanggung jawab. Ia tidak hanya membersihkan dirinya dari kezaliman, tetapi menghiasi kepemimpinannya dengan amanah yang luar biasa. Bahkan dalam kesendiriannya, ia menangis karena takut tidak mampu mempertanggungjawabkan seekor keledai yang tergelincir di wilayah kekuasaannya. Di sini, cahaya iman berkembang menjadi cahaya yang aktif yang menerangi kehidupan sosial. Selanjutnya, Utsman bin Affan menunjukkan kelembutan jiwa yang telah sampai pada kedalaman tajalli, kedermawanannya, kesabarannya dalam menghadapi fitnah, serta ketenangan batinnya, mencerminkan hati yang telah dipenuhi nur ilahi. Ia tidak hanya memberi secara materi, tetapi juga menjaga kemurnian wahyu dengan membukukan Al-Quran. Dalam dirinya, cahaya ihsan mulai tampak, tenang, hangat, dan menyinari tanpa membakar. Dan akhirnya, Ali bin Abi Thalib yang sering dianggap sebagai gerbang ilmu dan salah satu akar tradisi tasawuf. Dalam dirinya, konsep fana dan makrifat tidak lagi menjadi teori, tetapi pengalaman hidup. Ia berbicara tentang Tuhan, bukan dari luar, tetapi dari kedalaman penyaksian batin. Kata-katanya penuh hikmah, tindakannya penuh keberanian, dan hatinya penuh cinta ilahi. Disinilah kita melihat puncak perjalanan ketika ilmu, amal, dan rasa bersatu dalam kesadaran akan Allah. Dari keempat khalifah ini, kita melihat bahwa tasawuf bukanlah ajaran baru, melainkan inti terdalam dari Islam itu sendiri yang kemudian dirumuskan secara sistematis oleh para sufi. Apa yang kemudian diajarkan oleh Khalifah Badiji Jailani adalah kelanjutan dari warisan tersebut, tetapi dalam bahasa ruhani yang lebih simbolik dan kontemplatif. Konsep tahalli, dan tajalli adalah bentuk metodologis dari apa yang telah dipraktikkan oleh para khalifah. Sementara suluk, mujahadah, dan mukasyafah adalah jalan untuk menghidupkan kembali pengalaman batin itu dalam diri setiap manusia. Ketika Khalifah Badiji Jailani berbicara tentang kalbu sebagai cermin, ia sedang mengulang pesan para pendahulu bahwa hati adalah pusat segala sesuatu. Jika ia bersih, maka seluruh kehidupan akan jernih. Jika ia kotor, maka cahaya Tuhan akan tampak. Demikian pula ketika sang khalifah menjelaskan tentang wali dan karomah. Itu bukan untuk mengangkat menjadi manusia luar biasa, tetapi untuk menunjukkan potensi ruhani yang ada dalam setiap diri, bahwa setiap manusia bisa mendekat kepada Allah jika ia menempuh jalan yang benar. Bahkan simbol membakar bukhur yang Khalifah Badiji Jailani jelaskan dapat dipahami sebagai bentuk kontemplasi modern atas kesadaran klasik bahwa hidup ini adalah perjalanan naik dari tanah menuju langit, dari jasad menuju ruh, dan dari diri menuju Tuhan. Dengan demikian, syiar yang dibawa oleh Khalifah Badiji Jailani bukanlah sesuatu yang terpisah dari sejarah Islam, melainkan mata rantai
yang menyambung dari cahaya para khalifah terdahulu. Sang Khalifah Badiji Jailani menghidupkan kembali ruh keislaman yang tidak hanya berhenti pada syariat, tetapi menembus ke hakikat dan makrifat. Sebab pada hakikatnya, para khalifah bukan hanya pemimpin umat, tetapi penunjuk jalan menuju Tuhan. Dan jalan itu tetap terbuka bagi siapa saja yang bersedia menyucikan hati dan berjalan dengan cahaya iman hingga akhirnya tenggelam dalam cahaya ilahi. Kiranya kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin.